Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadiyihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratul Afadil, Hadratul Mukarramin yang kita takzimi, Ketua Takmir Masjid Hakim Laweyan Ustaz Muhammad Iqbal beserta seluruh jajaran pengurus, para imam masjid, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, para sesepuh, mini sepuh, para tokoh masyarakat, pimpinan lembaga dan pimpinan berbagai tingkatan, dari ketua RT, ketua RW, Dukuh, Lurah, camat, mungkin calon wali kota sedang etikaf, siapa tahu, calon gubernur, calon menteri, calon presiden. Karena sekarang tagline-nya Masjid Jogokarian adalah dari masjid menyiapkan pemimpin bangsa. Memang sudah seharusnya pemimpin lahir dari masjid. Yang kita tahu juga, yang tadi mencuri pahala puasa saya tanpa saya kecurian, Ketua HIPMI Kota Surakarta, Mas Guru Adi Novianto beserta keluarga besar tadi yang menyambut kami, dan yaitu tadi pahala puasa kalau ada diambil beliau, meskipun insya Allah saya tidak kehilangan kebahagiaan tersendiri saat sowan ke masjid bersejarah ini, masjid yang membuktikan kepada kita bahwa dakwah Islam yang begitu indah menjadikan tadi yang sudah disebut tokoh yang akan belum rela menyerahkan pura yang kemudian beliau pimpin sebelumnya menjadi sebuah masjid di tangan pendekatan dakwah yang begitu indah dari Allah Yarham Ki Ageng Nis. Orang Jawa menyebut nis, bahasa Arabnya anis. Anis itu artinya lembut, nyaman, ramah, halus, nyenengke. Ini bukan kampanye. Ini kita nyebut leluhur. Ini kita nyebut leluhur. Karena kalau di Jawa Tengah tetap kita harus cari pahala. Bahasa Jawanya pahala itu ganjaran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ki Ageng Nis yang telah membuktikan pula kepada kita bagaimana sebuah masjid bisa mengawali sebuah peradaban dengan dakwah yang telah dilembagakan dalam bentuk masjid. Beliau mengawal Kesultanan Pajang di bawah kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, dan dari situ pula cucu beliau Danang Sutawijaya kemudian mengabdi pula di Keraton Pajang bersama ayahandanya Ki Ageng Pemanahan. Kata Profesor Damarjati Supajar,
manah lebih dari menggali. Karena kata manah itu artinya kalau hati. Jadi Ki Ageng Pemanahan itu ya seorang yang memang ahli di dalam menata kalbu, menata hati. Bapaknya ramah, nyenengke, anaknya pinter noto hati. Maka dari garis yang indah ini, seorang yang pandai bergaul dengan keramahan dan kenyamanan bagi masyarakat, disertai seorang yang kemudian ahli manah, pemanahan, menggunakan hatinya untuk memandang segala sesuatu, menyikapi segala sesuatu, mencerna segala sesuatu, bertindak di atasnya, maka lahir seorang yang Panembahan dan sekaligus senopati. Panembahan karena beliau adalah orang yang memimpin orang-orang yang manembah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian orang-orang pun suyud taat kepadanya. Senapati karena ya hidup itu menggariskan perjuangan dan menjadi seorang ghazi atau panglima, itu doa turun temurun yang akan diwarisi oleh garis keturunannya sampai melahirkan mujahid-mujahid besar di waktu-waktu berikutnya, seperti bagaimana cucunya Sultan Agung Hanyokrokusumo menggempur VOC di Batavia, bagaimana di generasi berikutnya keturunannya bekerja sama dengan seorang seperti Untung Surapati dalam perang melawan VOC, yang Kapitan Tak tewas di Kartosulo. Seorang perwira tinggi Belanda bernama Kapitan Tak tewas. Itu Babat menyebut pelakunya jelas Pangeran Puger sendiri yang kemudian menyamar, yakni yang kemudian mati sebagai Sri Susuhunan Pakubuwono pertama. Di waktu berikutnya ada satu cerita lagi yang dikejar-kejar Belanda kemudian adalah Patih Narangkusumo yang kemudian menghindarkan diri ke lereng Lawu di sebelah timur, menjadi leluhur dari pesantren yang hari ini terkenal sebagai pesantren Al-Fatah Temboro, dzurriyyah dari Patih Narangkusumo yang juga mujahid berjuang melawan VOC pada saat itu. Lalu melahirkan adik kesayangan Sri Susuhunan Pakubuwono II yang bernama Pangeran Mangkubumi, yang pamit kepada kakaknya untuk berjihad melawan VOC dengan dibekali pusaka Agung Mataram selama 9 tahun dari 1746 sampai 1755, yang kemudian beliau akhirnya mendirikan Kesultanan Yogyakarta. Dan ke cucu buyutnya yang kemudian memimpin jihad yang paling besar yang dihadapi oleh kolonial Belanda dalam sejarah seluruh penjajahan di Nusantara, yaitu Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang berlangsung setelah sholat maghrib berjamaah ya, karena 1825 sampai 1830 gitu. Itu guyonannya segini perang menit 5 tahun peperangan yang menguras anggaran kerajaan Belanda senilai 20 juta gulden.
Bapak Ibu kalau mau membayangkan 20 juta gulden besarnya zaman itu adalah pendapatan kerajaan Belanda dari seluruh wilayah jajahannya di benua Amerika, di Asia maupun di Afrika, itu total per tahun hanya 2 juta gulden. Maka untuk berperang dengan Diponegoro selama 5 tahun, Belanda menghabiskan pendapatan dari seluruh wilayah jajahannya di penjuru bumi, pendapatan selama 10 tahun. 15.000 serdadu Belanda tewas, 8.000 serdadu Eropa, 7.000 serdadu Truppen. Itu bahkan tidak terjadi di perang Napoleon di Eropa. Di perang Napoleon di Eropa jumlah serdadu Belanda yang tewas tidak sebanyak itu. Dan kebangkrutan itu terpaksa harus ditambal dengan gagasan cemerlang tapi kejam seorang Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Yang Johannes van den Bosch itu menginisiasi model penjajahan baru yang disebut Kulturstelsel atau tanam paksa. Sementara Kolonel Franz David Kochius dan Jenderal Herbert Marcus de Kock, Hendrik Marcus de Kock itu untuk menghadapi Diponegoro harus membangun 280 benteng membentang dari Banyumas di barat sampai Kertosono di timur untuk menyekat-nyekat kegesitan gerilya Pangeran Diponegoro, memotong jalur komunikasi dan logistiknya. Perlu dibangun 280 benteng. Kita bisa membayangkan untuk melumpuhkan sebuah perlawanan perlu dibangun 280 benteng. Sebuah hal yang menghasilkan trauma luar biasa bagi pemerintah kolonial Belanda di dalam menghadapi Perang Jawa, sehingga presiden Perang Jawa ini harus dicegah di waktu-waktu yang akan datang. Kenapa? Karena kalau terjadi sekali lagi perang selevel Perang Jawa, habis kolonialisme di Nusantara. Karena itu begitu Diponegoro berhasil ditangkap dengan tipu muslihat tanggal 2 Syawal ketika berkunjung dalam rangka Idul Fitri. Hati-hati tanggal 2 Syawal. Maka sesudah itu Belanda membentuk yang disebut sebagai Institut de Javanistalt Surakarta tahun 1831. Proyeknya apa? Satu, pisahkan identitas orang Jawa dari Islam. Karena Diponegoro berhasil mengobarkan sebuah perang safil amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawa. Sebuah perang safil untuk membangun keluhuran Islam di tanah Jawa yang bangsawan, ulama, santri, sampai rakyat jelata semuanya dengan gegap gempitan bergabung semuanya. Mungkin kalau ada Twitter di zaman itu, pasukan Diponegoro itu akan bikin hashtag saya 100% Islam, 100% Jawa. Sampai seperti itu. Maka Institut de Javanistalt Surakarta ini yang ada dalam penelitiannya Dr. Susianto itu digambarkan bagaimana kemudian mereka bekerja keras membangun sebuah opini khalayak umum bahwa kalau kamu Islam, kamu sudah tidak Jawa lagi. Dan kalau kamu Jawa, kamu tidak akan bisa menjadi Islam. Inilah yang digalakkan sejak tahun 1831 sampai mencapai puncaknya di tahun 1880. Terbit 3 buah buku, judulnya 1, Serat Babat Kediri, 2, Serat Darmo Gandul, 3, Suluk Gandolojo. 3 kitab ini orang mengira sebagai buku dasar untuk orang-orang yang kejawen. Padahal jelas produk kolonial. Ini produk dari sebuah Weltanschauung world view penjajahan. Untuk apa? Mencegah terjadinya presiden seperti perang Diponegoro,
di mana orang merasa saya 100% Islam, 100% Jawa, 100% Nusantara melawan penjajah. Karena itu di dalam naskah-naskah perang Darmo Gandul, Gatholoco dan Babat Kediri itu yang dibangun narasinya tadi. Kamu tuh kalau Islam, kok Islammu putih, wah ini setuju Jawa. Kamu sudah bukan Jawa ketika kamu Islamnya murni. Sebaliknya kalau kamu itu Jawa, maka kamu berislam harus kamu campur sinkretiskan dengan animisme dinamisme, dengan Hindu, dengan Buddha jadi satu. Dengan begitu kamu bukan Islam, kamu tetap Jawa. Ini luar biasa propagandanya. Dan sampai sekarang Weltanschauung atau worldview ini masih dipakai oleh semua sejarawan, hampir semua sejarawan yang kemudian meneliti tentang Islam dan Jawa. Hanya ada satu sejarawan Barat yang kemudian berusaha membongkar perspektif kolonial ini, namanya Profesor Nancy K. Florida, yang meneliti 750.000 halaman naskah di keraton yang dituduh paling kejawen, yaitu Keraton Surakarta, Puromangkunegaran, dan Museum Radia Pustaka. 750.000 halaman naskah, kata Profesor Nancy Florida. Gila kalau sejarawan Belanda dan sejarawan yang diajari para sejarawan Belanda itu mengatakan Islam Jawa itu Islam sinkretis, Islam campur Hindu, campur Buddha, campur kejawen, campur animisme dinamisme. Tidak, kata Nancy Florida. Dari 750.000 halaman naskah di keraton yang dituduh paling kejawen itu hanya 10% yang berbau Hindu, itu pun dalam bentuk wayang yang sudah diislamisasi. Sehingga cerita wayang yang sudah islamisasi ala-ala Sunan Kalijaga dan penerus-penerusnya. Jadi tuduhan dari Worldview Institute di Japanese Talte Surakarta 1831 sampai 1880 yang dianut sampai sekarang ini betul-betul sebuah strategi untuk mendefine orang Jawa supaya yang Islam tidak lagi merasa Jawa, supaya yang Jawa merasa bahwa mereka cukup dengan itu, tidak perlu menjadi Islam seutuh. Itu luar biasa. Maka untuk ukuran kita, ya, setelah Diponegoro di awal abad ke-19, awal abad ke-20 itu tokoh dari Surakarta Haji Saman Budi dan Pak Cokro, Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang kemudian merumuskan sebuah bentuk baru perjuangan umat dalam syariat Islam, itu boleh dianggap salah satu pembaharu yang kemudian meskipun belum sempurna di dalam melawan dikotomi kamu Islam, kamu Jawa ini, tetapi sudah berhasil untuk membangkitkan umat dengan setinggi-tinggi ilmu, sebersih-bersih tauhid, sepandai-pandai siasat. Semua saya kira adalah sebuah dakwah yang harus kita kembalikan ke masjid, di mana masjid menjadi solusi bagi umat sebagaimana dahulu masjid dijadikan solusi di tengah umat oleh para pendahulu kita, pendakwah kita dari era para wali sana, wali songo sampai murid-muridnya, termasuk Kiai Denis dalam berdakwah, sehingga inilah yang menyatukan kita semua di masjid, dan itu yang menjadi kebangkitan dan kekuatan di tengah umat. Maka syiarnya syiar persatuan, syiar kebersamaan di masjid. Mengembalikan masjid ini seperti apa yang kemudian diperlihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hardware-nya masjid, Pak. Tapi software yang dibangun Rasulullah SAW begitu tiba di Madinah adalah
at-ta'akhuf, pemersaudaraan. Maka antara muhajirin yang satu dengan muhajirin yang lain dipersaudarakan oleh Nabi SAW di dalam Masjid Quba ketika Nabi tiba. Dan di situ dipersaudarakan untuk dihapus sekat-sekat yang bisa menjadi ganjalan. Bilal bin Rabah bekas budak yang membebaskannya dari perbudakan Abu Bakar As-Siddiq. Antara Bilal yang bekas budak berkulit hitam dari Habasyah, dari Ethiopia di Afrika, dengan Abu Bakar seorang bangsawan Arab dari Bani Taim yang sangat terhormat. Ada gap. Bagaimanapun orang tidak akan lupa yang menyelamatkan Bilal dari perbudakan Abu Bakar. Tetapi begitu tiba di Madinah, di Masjid Quba, Abu Bakar ke sini, Bilal ke sini, kata Nabi SAW, maka kemudian dipertautkan kedua tangan mereka. Mulai sekarang kalian berdua adalah saudara di dalam agama Allah. Bayangkan antara seorang yang membebaskan dengan yang dibebaskan dari perbudakan dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara seorang bangsawan Arab dan seorang bekas budak dari Habasyah. Antara seorang yang berkulit putih pucat dan berwajah sangat tampan dengan seorang yang kemudian berkulit hitam dan mungkin dipandang rendah. Kalian berdua bersaudara. Sayyidina Umar bin Khattab dipanggil, dijumpakan dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Yang satu ketika masuk Islam mengumumkan di depan Ka'bah, dikeroyok sama orang-orang yang meroyok itu lebih dari 40 orang. Ceritanya waktu itu mereka memukuliku, aku pun membalas pukulan mereka sampai aku kelelahan. Ketika aku kelelahan, aku pun duduk, aku biarkan mereka tetap memukuliku, tetapi aku mengatakan kepada mereka, tunggu jumlah kami 300, kita berhadapan di medan perang. Sayyidina Umar bin Khattab ini muhaddats, orang yang mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar ketika jumlah kaum muslimin 313 orang, mereka berhadapan di perang Badar. Tunggu jumlah kami 300, kita berhadapan di medan perang. Yang satu Abdullah bin Mas'ud, yang begitu masuk Islam suka baca Quran. Kalau baca Quran depan Ka'bah dipukuli sampai pingsan, kemudian ditarik ke rumah. Bengep-bengep itu kalau sudah sembuh sedikit ke masjid lagi, baca Quran lagi, gebuki lagi, bengep-bengep pingsan lagi, tarik pulang. Antara seorang yang kemudian begitu kokoh besar. Sayyidina Umar itu kalau ketika di Baitul Maqdis menerima kunci Baitul Maqdis dari Patriark Sophronius, dan waktu itu biasanya kan panglima-panglima Arab itu memakai unta, naiknya unta. Tapi dia lihat Muawiyah naik kuda, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah naik kuda, ya. Kemudian sahabat-sahabat yang lain naik kuda. Sayyidina Umar diminta coba naik kuda, dicoba naik kuda. Kakinya Sayyidina Umar nyaris kena tanah ketika berada di atas punggung kuda. Kebayang tinggi besarnya. Kata enggak, dan aku unta aja cukup. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mimpin sholat, baru menghadap ke jamaah sufu vakum, bersin Sayyidina Umar. Yang terjengkang 4 orang Pak, karena bersinnya beliau itu. Bisa bayangkan kenapa setan takut kepada Sayyidina Umar, gede juga gitu. Dengan seorang Abdullah bin Mas'ud yang pernah manjat pohon kurma, tersingkap betisnya, kakinya itu, betisnya kecil sekali, koyo biting kata orang Jawa. Betul-betul tidak berisi Pak. Kalau jenengan yang saya kenpolnya kan rotok melembung. Ibnu Mas'ud itu letak kenpolnya kurus gitu, saking kurusnya, sehingga orang-orang menertawakan betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil. Sehingga Rasulullah mengatakan, tuan-tuan menertawakan betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu, demi Allah di sisi Allah betis itu lebih berat daripada bulu Uhud. Dua orang yang beda ini, Umar dengan Ibnu Mas'ud, ditemukan oleh Rasulullah, dipertautkan tangannya, sekarang kalian bersama. Selesai persaudaraan antara muhajirin dan muhajirin lain, maka ditemukan antara muhajirin dengan
Ansor. Ketemulah. Dipersaudarakan sekarang bukan lagi muhajirin dengan muhajirin, tetapi muhajirin dengan Ansor. Masya Allah. Hardware-nya masjid. Software yang dibangun dalam peradaban Islam oleh Nabi SAW adalah ta'awun, pemersaudaraan. Gimana? Ya tidak tahu semua. Bismillah. Maka inilah yang ingin kita kembali. Masjid membangun persatuan umat, melahirkan pemimpin bangsa. Dan semua harus dimulai dari kesadaran mereka-mereka yang memakmurkan masjid tentang fungsi dan tugas masjid di tengah umat. Tadi sudah dibacakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah wa asa ulaika yakunu minal muhtadin." Hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan yang demikian itu termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka dalam kesadaran kepemimpinan umat dan bangsa di masa yang akan datang, Bapak Ibu, kita ketemu di dalam Quran satu-satunya cita-cita yang ditanamkan oleh seorang ibu yang salihah kepada anak yang ada dalam kandungannya di dalam Al-Quran adalah cita-cita untuk menjadi pemakmur masjid. Tidak ada cita-cita lain di dalam Al-Quran yang ditanamkan oleh seorang ibu yang salihah kepada anak yang di dalam kandungannya kecuali cita-cita menjadi pemakmur masjid. Qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ingatlah ketika istrinya Imran berkata, "Duhai Rabbku, sesungguhnya aku nadarkan kepadamu bayi yang ada dalam kandunganku ini untuk menjadi muharrar, orang yang tidak ada hal lain yang dilakukannya kecuali beribadah di dalam Masjidil Aqsa dan melayani semua orang yang beribadah di Masjidil Aqsa." Satu-satunya cita-cita yang ditanamkan oleh seorang ibu yang salihah di dalam Al-Quran kepada seorang anak yang ada dalam kandungannya adalah cita-cita untuk membangun Masjidil Aqsa pada saat itu. Maka kita perlu ke depan semua adalah pemakmur masjid. Pekerjaannya saya pemakmur masjid, sampingan ketua HIPMI. Sampai kerjanya saya pemakmur masjid, sampingan wali kota. Sampai pekerjaannya apa? Pemakmur masjid, sampingan gubernur. Saya pekerjaannya presiden, sampingannya wali ya. Menganggal. Pekerjaan utama pemakmur masjid, sampingannya presiden, sampingannya wakil presiden, sampingannya menteri, sampingannya pengusaha nasional, sampingannya dokter spesialis,
sampingannya arsitek, sampingannya pengembang perumahan, kontraktor mengembangkan lahan 20 juta hektar misalnya. Sampingannya siapa? Bebas. Tapi dia karena ditanamkan bahkan oleh ibu-ibu yang salihah ini semuanya, ya Allah, anakku pembangun masjid, anakku pembangun masjid. Itu yang perlu kita cita-cita. Lalu kan pembangun masjid itu biasanya aktivitas masjid itu rotot larang kok begitu, keliru. Jenengan kerja sama manusia, jenengan digaji betul sama manusia. Jenengan kerja sama orang digaji betul, dibayar betul, dibayar. Kok isa-isane kerja di rumahnya Allah merasa tidak akan dibayar sama Allah? Keliru. Maryam itu begitu lahir perempuan. Kan sebenarnya awalnya si ibu ini membayangkan anak saya laki-laki nanti jadi pemimpin di Baitul Maqdis, pemimpin di Masjidil Aqsa ini. Ternyata yang lahir perempuan. Perempuan pun ketika memakmurkan masjid, duduk di mihrabnya, seorang nabi takjub dengan rezeki yang diterimanya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala anna laki hadha. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat Maryam beribadah, di dalam mihrabnya didapati di sisi Maryam ada rezeki berlimpah. Maka bertanyalah Zakaria, dari mana kau dapatkan ini semua anakku? Kata Maryam, qala huwa min indillah. Qalat huwa min indillah. Ini dari Gusti Allah. Jelas. Karena pekerjaan utamanya memakmurkan masjid. Sampingannya bisa macam-macam. Karena memang harus punya sampingan, Pak. Kenapa? Karena Quran itu tidak pernah memuji orang yang di masjid terus, sholat terus, baca Quran terus, ibadah mahdoh terus. Bukan. Yang dipuji Quran bukan itu. Yang dipuji Quran rijalun la tulhihim tijarah. Ya, orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Bahkan penjenengan kan kalau diseru ila mudiyali sholatin yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Tetapi wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Kan begitu. Yang memakmurkan masjid itu. Kalau sudah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dipuji Allah, itu yang begitu. Bukan yang duduk di masjid terus, memang. Bukan yang sholat terus, bukan yang baca Quran terus, memang bukan. Tetapi bagaimana kemudian dia selalu hatinya di masjid, wa qalbuhu mu'allaqan bil masajid. Hatinya itu selalu terikat kepada masjid. Di toko orangnya, tapi hatinya masjid. Di sana orangnya, tapi hatinya masjid. Di Loji Gadro orangnya, tapi hatinya masjid. Itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pabrik, tapi hatinya masjid. Di pasar, tapi hatinya masjid. Itu yang hendaknya ini kita jangan lupa. Karena ada orang yang di masjid, hatinya di istana. Orang yang di masjid, hatinya di pasar. Nah, itu lebih bermasalah. Tetapi ini orang-orang yang kemudian tidak pernah dilalaikan dari Allah, meskipun mereka menggerakkan berbagai hal dalam hidup. Jadi dimulai dari cita-cita dan kesadaran bahwa mari kita punya profesi, cita-citanya terbesarnya adalah menjadi pemakmur masjid. Lainnya sama. Dari situ kita paham bagaimana kemudian kita akan memakmurkan masjid ini karena Allah. Karena kalau tidak dimulai dari cita-cita besar seperti ini, bahkan pun dia ngurusin masjid, dia tidak paham bagaimana caranya mengurus rumah Allah. Dia mengira rumah Allah itu rumah dia.
Dia mengira asetnya rumah Allah, asetnya dia. Dia mengira rekening infaknya rumah Allah, rekening infak dia. Sehingga nek iso milih metu sak sithik-sithike. Nah, mlebu sak akeh. Itu kan prinsip pasar dibawa ke masjid. Paham? Kalau di pasar kan kita keluar sesedikit mungkin, dapat sebanyak mungkin, betul? Ada banyak takmir itu mikirnya kayak mikir pasar. Nggak iso infaknya sebelum usaha kakek, nggak ngekoknya diri-diri. Nggak perlu rasa. Dulu cerita kita remaja-remaja masjid kita bikin, ya ngajukan rencana anggaran pengajian song-song Ramadan kepada takmir. Jawabannya takmir, Ramadan ini ratok song-song ya tetap teko. Obat. Waduh, misalnya gitu. Jadi ini kan masalah ini kalau kita mengelola masjid tapi mentalnya pasar. Sementara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah punya sebuah adagium peradaban yang luar biasa. Kata beliau, kalau masjid mengalahkan pasar, maka pasarnya hidup. Kalau pasar mengalahkan masjid, maka masjidnya mati. Kalau masjid masih bisa mengalahkan pasar, pasarnya hidup. Itu yang kita harapkan di Masjidil Haram ini. Mudah-mudahan masjidnya masih terus mengalahkan pasar, biar pasar di sekitarnya itu hidup. Tapi memang hidup kan misalnya. Tetapi kalau sudah pasar mengalahkan masjid, nilai-nilai dari pasar dibawa masuk masjid, masjidnya mesti mati. Orang-orang kegiatan. Karena tadi pikirnya, sing masuk saukeke, sing metu sesuatu. Ini kesalahan yang mendasar di sini. Maka kita kemudian kembali kepada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dan paling utama, masjid fungsinya adalah untuk ibadah, tempat ibadah, sarana ibadah. Maka karena masjid itu adalah sarana ibadah, terutama sholat berjamaah, apa program utama sebuah masjid? Mensolatkan orang hidup. Bukan mensolatkan orang mati, Pak. Kalau mensolatkan orang mati gampang, takbir 4 kali, salam selesai. Itu mensolatkan orang mati. Mensolatkan orang hidup itu dari orang tidak sholat jadi sholat, dari orang sholatnya bolong-bolong jadi rutin, dari orang sholatnya di rumah jadi di masjid. Itu mensolatkan orang hidup. Maka kita bisa membayangkan bahwa dalam program mensolatkan orang hidup saja, sebuah masjid dan takmirnya perlu effort yang luar biasa. Maka itulah pentingnya meniru Nabi SAW. Pak, kita membaca di dalam hadis, di dalam sirah Nabi SAW habis imami menghadap ke hadirin, melihat ke kanan, melihat ke kiri, dan beliau bisa menyebutkan nama sahabat yang tidak kelihatan. Di manakah si fulan? Kenapa dia tidak datang ke masjid? Di manakah si fulan? Kenapa dia tidak datang ke masjid? Imam zaman sekarang bisa disuruh gitu? Tidak bisa. Maka kita terjemahkan itu sebagai seharusnya sebuah masjid punya database jamaah. Wajib punya database jamaah. Dengan database jamaah itu dia bisa menyusun program-program dakwah yang akan tepat sasaran. Maka dulu ketika guru kita Ustaz Muhammad Jaya SP menginisiasi apa yang disebut manajemen masjid, beliau menyederhanakan dalam 3 langkah. 1, pemetaan, 2, pelayanan, 3, pemberdayaan. Memetakan itu tadi termasuk menyusun database dari masjid. Berapa jumlah kepala keluarga, jiwa, mukallafnya yang dikelola oleh sebuah masjid di dalam sebuah lingkungan. Maka saya ditanya, kok nama Masjid Jogokaryan itu tidak Islami, Ustaz? Maksudnya bagaimana? Namanya Masjid Jogokaryan. Kan masjid itu ada yang namanya Masjid Al-Muttaqin, Masjid Al-Mukhlisin, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Ikhlas, kan gitu? Lawannya sudah benar, lawannya sudah benar. Saya mengatakan justru yang Islami Masjid Jogokaryan. Kenapa? Sesuai sunnah.
Nabi SAW itu ketika mendirikan masjid-masjid, nama masjidnya sama dengan nama kampungnya. Masjid Bani Auf, Masjid Bani Amr, Masjid Bani Sulaim, Masjid Bani Salamah, Masjid Bani Dinar, dan lain sebagainya. Nama masjid sama dengan nama kampung. Kalau begitu, masjid di kampung Jogokarya harusnya sesuai sunnah namanya apa? Masjid Jogokarya. Sudah benar. Karena kalau ada satu kampung, masjidnya dua, yang satu Al-Mutakin, yang satu Al-Mukhlisin, yang sholat di Al-Mutakin hanya orang bertakwa, yang sholat di Al-Mukhlisin hanya orang yang ikhlas. Kalau soal muzaki rebutan, soal mustahik lempar-lemparan. Itu tuh jamaah sini kok bisa zakatnya mal bayar di sana itu gimana? Tapi kalau soal mustahik loh itu biar diurus masjid sana, wong itu warganya warga sana kok. Ada nggak begitu? Ada. Satu kampung masjidnya banyak, beda nama, tidak jelas batas tanggung jawab dakwahnya. Maka dulu Jogokarya, batas tanggung jawab dakwahnya adalah Kampung Jogokarya, 4 RW, 18 RT, 870 kepala keluarga, 3.965 jiwa, dan mukallafnya ada 1.780 orang. Pada tahun 2005 Pak, dari 1.785 mukallaf tadi, ada 480 orang yang belum sholat. 480 mukallaf belum sholat. Nah, ini sasaran dari program mensolatkan orang hidup. Maka database-nya dari hasil sensus masjid kepada jamaah, namanya sensus jamaah, itu sangat membantu. Karena sensus jamaah itu ada data pekerjaan, ada data rentang usia, ada data keterampilan yang dimiliki, ada data konsumsi per bulan, ada data hobi, ada data golongan darah, ada data macam-macam. Dari 480 mukallaf belum sholat, ada kelompok besar manula lansia, orang-orang sepuh. Ini orang sepuh kok belum sholat? Ya maklum, Jogokarya di tahun 1966 saja masih mementaskan ketoprak lekra, lembaga kebudayaan undergo PKI, judulnya Patine Gusti Allah. Gitu ya, itu bagian dari sejarah Jogokarya. Sehingga tahun 70-an itu orang ke masjid masih dilepasin anjing galak untuk ngejar, dilemparin batu dekat pengimaman, pasang mercon gede di tahun 80-an. Itu masih. Jadi ini ada data lansia-lansia belum sholat. Maka karena lansia belum sholat, kita kemudian melakukan observasi lebih jauh. Datang di rumah kita tanya, Mas, kok mboten sholat ini ngene apa ya, Mbak? Kok sepuh, Mbak? Mboten saged Dek. Nek teng masjid mengki lagi aja ngewan isin ya teng masjid kok dereng iso sholat kok teng masjid. Nek diajari teng omah nanti saged purun Mas, purun. Akhirnya kemudian kita bikin program pelatihan sholat untuk manula di rumah. Ustadznya ditunjuk, galang dana untuk memberi kafalah pada ustadznya, datangin secara private 5 pertemuan, selesai, bisa sholat. Begitu bisa sholat, kasih sajadah, kasih baju koko, kasih peci, kasih sarung, kasih mukena. Ternyata yang dulu sama sekali tidak sholat, begitu bisa sholat, menjadi orang-orang yang paling rajin di masjid. Jam 3 sudah berangkat subuhan. Mbak, kok pun kamu enggak timbang temoman pun boten saged tilep memang kriyak-kriyik. Akhirnya ke masjid.
Dari data sensus jamaah kita ketemu ada orang-orang yang belum sholat, hobinya sama, yaitu seneng pit-pitan. Ini termasuk golongan-golongan sing pit 20 yuto ngakune 2 yuto. Kalau bujur ini. Nah, ini kalau ini hobinya ISO dan SNI. SNI itu hobi, SNI sudah nanya istri. ISO, istri sudah oke. Pasangi stiker. Karena kalau tidak jadi istri ya itu tadi. 20 yuto ngakune 2 yuto, tinggal nang omah takok petangan, "Weh, kita kan ini masuk jadi tuku murah ya apik pinter ya niku." Jarene 2 yuto, "Wih, yuk kok kula badani kula terbasir 4 yuto yo." "Oh, ya ora apa-apa dek, 4 yuto kene 4 yuto ditompo bojone mulih. Pinten ndi?" "Wis dituku tinggal pindho ya Mas, jarene 2 yuto to iki nyotu meneh Mas, iki 2 yuto buatku ya." 4 yuto beringis. Jadi ini kok hobinya pit-pitan yang dorong sholat. Maka masjid menugaskan takmir masjid, pengurus-pengurus muda yang juga senang pit-pitan, yang pintar sholat, ahli sholat, dikasih budget sama masjid untuk membiayai melu pit-pitan ke jauh, dan dikasih budget untuk apa? Traktir. Maka pit-pitan yuk nanti jadah bacare. Maka di sana yang traktir, yang orang masjid pakai duit masjid. Itu dakwah. Dakwah itu di lisanul Arab baris pertama minta atul ta'am, undangan makan-makan. Masalah. Jadi dakwah itu undangan makan-makan. Baru ini tongsek ayam kita kiri, maka gitu ya. Pecel putih. Itu yang inisiasi adalah yang aktivis masjid yang ikut pit-pitan. Lama-kelamaan begitu sudah nyaman pit-pitannya bersama dengan aktivis masjid, diajak lekang senang mangkat baru subuhan neng masjid. Suwe-suwe karena lekang senang baru subuhan neng masjid dijawil, "Mbok siswa sholat subuh Mas, mampu." Suwe-suwe meskipun belum mau, suwe-suwe begitu jalan di tengah jalan mampir masjid lain untuk sholat duha. Indikator sudah saatnya didakwai. Kalau sudah curhat urusan pribadi, duduk di serambi masjid, dia belum mau masjid, tapi duduk di serambi masjid. Ketika sini selesai sholat duha, keluar, ya mau pulang, "Pak, bujurin dia ya masuk." Sudah nih, masuk ya. Kalau sudah begitu, nanti tinggal next perjalanan berikutnya sudah harus dijimat. "Mas, di baru ini sholat selesai Mas. Aku celanamu pendek." "Tenang Mas, yang sarung." Pokoknya jangan dia alasan. "Ya Mas, aku ini bolong ya lambine." "Iya Mas, tak sedih." "Ya Mas, aku mandi junub ya Mas." Alasannya orang kayak gitu. Terus saya nanti tuh pakai sabun, pakai anduk. Sampai kemudian akhirnya mereka nyaman dengan sholat, yang mampir sholat duha seneng, diajak kumpul sholat subuh seneng. Akhirnya dibelikan seragam outer, tulisannya di sini gede, Dejambuel, Jamaah Masjid Bersepeda Ondel. Jambuel. Malam Idul Fitri takbiran dilantik di masjid. Begitu dilantik di masjid kan ada teori. Orang kalau bangga harus diberi kebanggaan. Abu Sufyan dikasih kebanggaan, siapa berlindung di rumah Abu Sufyan dia aman, gitu kan? Kita tantang, siap nggak Jambul bikin syawalan ontelis dan para pesepeda bikers se-Jogja? Siap. Anggarannya aman. Anggarannya yang didiani Mesir, jenengan gawe acara, hadirkan sebanyak orang. Waktu itu syawalan dari se-Jogja di Sejowo karena 3.000 orang. Wali kota hadir, wakil wali kota hadir. Senang semuanya. Terus ada ikrar ontelis se-Jogja. Di antara bunyi ikrarnya adalah sebaik-baik ontel adalah ontel ke masjid.
karena ada pahalanya. Alhamdulillah sampai sekarang itu masih ada namanya organisasi Jambul. Sampai kadang-kadang menyelenggarakan itu pasar di masjid, pasar onderdil dan suku cadang. Karena ada yang hobinya sepeda lawasan itu kan. Ada yang punya apa itu mereknya? Pit London, Gazelle, terus apa itu? Terus macam-macam itu kok ya warna barangnya gitu ya. Di situ masya selenggarakan di Plaza Masjid gitu ya. Di Plaza Masjid itu kemudian ada bazar untuk suku cadang dan onderdil dan lain sebagainya. Kita semua pas demam batu akik 2015 lah, jangan kelingan. Masjid itu sampai datangkan mesin gosok batu, tukang ngemban praktek depan masjid. Intinya monggo ngembanke, gosokke, waktu semuanya boleh di situ. Yang penting nanti kalau ada adzan berkumandang sholat berjamaah. Kita survei di Jawa Karyan itu, angkringan mana yang paling laris dan dianggap enak tehnya. Betul. Ini angkringan yang paling laris. Kita propose, Pak, pindah jualan ke mesin mau enggak, Pak? Maksudnya memang dan jenengan dodolan ngarep masjid dadi angkringan masjid. Lho kan rokok soalnya dosen kan ngarep gaweane tahi jenengan. Men opo? Men pelanggan jenengan dadi ahli masjid. Dan jenengan kok ya sholat, oh siap. Tak jamin ya laris kan gitu, asalkan di masjid kita promosikan. Siap. Bakso langganan orang Jawa Karyan namanya Pak Radi. Pak Radi. Terus jenengan kesel buatan keliling dodol bakso terus. Ya kesel. Jenengan ini jadi ngerti lah, apa peluang pasar. Kok mikir saja tidak diparani. Nek mengko butuh masjid itu di masjid. Oh, maksudnya itu jenengan mulai sekarang dodol di masjid. Ya. Jadi di masjid ada bakso terenak, ada angkringan terenak. Karena supaya semakin mosok jajan angkring orang ada visi. Wong lo nak kira tulisan utamakan sholat. Kan tugas kita menjebak supaya orang ke dalam kebaikan. Program berikut itu ternyata ada yang hobinya mancing mania, Pak. Di antara yang belum sholat itu. Itu sampai Ustaz Jazir itu ngajak bantingan, yuk bantingan tuku grepek. Alhamdulillah nanti kita spotlight di stiker tulisannya mancing mania masjid Jawa Karyan. Segar mancing-mancing itu diambil kalau wong masjid mangkat jam 1 bengi sebelum mancing tahajud bareng. Siap. Makanya loh. Nanti pulang mancing ke masjid dulu, ya. Sholat duha sih lagi boleh dengan sambil difahamkan tentang rezeki, tentang ini. Masya Allah. Maka pada tahun 2015 sensus 10 tahun ya, kita menggambarkan sensus 10 tahunnya dari 480 orang belum sholat tinggal 28 mukallaf belum sholat. Karena prosesnya tadi dengan program utamanya adalah mensolatkan orang hidup. Program disusun by data. Jadi sebelum ada big data sudah punya big data jamaah, dan big data jamaah ini menghasilkan banyak klub, Pak. Ada klub donor darah Masjid Jawa Karyan. Itu jadi database kan ketahuan semua ini bergolongan darahnya. Kita bikin klub grup WhatsApp sesuai golongan darah. Setiap ada permintaan donor darah langsung lempar ke grup golongan darah. Mangkat gitu. Kumpulnya di mana? Kumpul di masjid. Mangkat. Karena di masjid sebelum makan digawe mirbus sebelum donor dikeluarkan itu dan lain sebagainya. Jadi ini yang kemudian kita kembangkan berbasis data susun program. Ini akan menjadi kekuatan luar biasa dalam rangka menjadikan masjid sebagai pusat ibadah. Ini yang pertama.
masjid sebagai pusat ibadah, program yang mensolatkan orang hidup. Maka dalam rangka mensupport dia sebagai pusat ibadah, sudah selayaknya masjid juga kemudian menunjang semua hal yang bisa memudahkan untuk ibadah untuk siapapun. Jadi masjid itu memang harus menjadi tempat paling nyaman untuk beribadah. Termasuk orang yang selain beribadah sebenarnya lelah. Saya itu mesake, ada orang lelah di masjid, langsung begitu masuk ke masjid ada tulisannya dilarang tidur di sini. Ngantuk tenan nih. Nah, mesake pembuat harapannya itu masjid. Begitu masuk masjid tulisannya gede banget, dilarang tidur di sini. Dulu di Masjid Joko karena tulisannya bukan dilarang tidur di sini, Pak, dipersilakan tidur di Serambi Selatan. Disediakan lokasi khusus untuk tidur. Dipersilakan istirahat di Serambi Selatan. Ada raknya, ada bantal di dalam rak, ada dispenser air panas, air dingin. Mau ngopi tinggal bikin sendiri. Dapur juga siap. Ini menunjang orang yang beribadah. Ayo tanya saya, di Joko Karyan yang bawa anak-anak sama. Kita khususkan serambi sholat untuk anak-anak dan orang tua yang membawa anak-anak. Karena tetap baik yang sepuh-sepuh itu macam ciri-ciri grisi. Maka kemudian kita mengakomodasi dua kepentingan, yang mau membiasakan anaknya ke masjid dan yang sepuh yang kemudian pengen kehusyuan, ketenangan. Ya orang tua yang bawa anak kecil sudah harus tahu, bawa bocah cilik, ojo gabung ruang taman, langsung gabung dengan soft anak-anak yang ada di Serambi sekarang, Serambi atas. AC, pasangin, semua yang bisa nyaman. Dulu ada orang mau nyumbang AC ke Masjid Joko Karyan. Kita tanya, Pak, nyumbang AC atau nyumbang perkakas elektronik? Bedanya apa Pak Ustaz? Kalau nyumbang perkakas elektronik jasa pelanggan kami terima. Nek nyumbang AC, yo sak bayar listriknya bensasi. Oh gitu ya Pak Ustaz, siap katanya. Sama nyumbang lampu ini budi banget kristal. Jadi kan nyumbang beling itu nyumbang lampu Pak. Bener apa Pak Ustaz? Nek nyumbang beling ini pulau tapi jasa pelanggan pun rampung. Nek nyumbang lampu nggih kalih nyokong infak rutin listriknya bensasi. Rumah sana lampu gede ini listrik langsung didek. Kan gitu. Jadi donatur pun dicerdaskan, difahamkan bahwa ada proses berkelanjutan di dalam memakmurkan masjid, menyamankan masjid untuk siapapun itu. Semua yang mensupport kenyamanan orang beribadah diberikan. Itu yang kita mau. Ini masjid sebagai pusat ibadah. Yang kedua, masjid menikah pusat pendidikan. Ini juga harus berjalan fungsi. Maka dulu ada ahlus sufah di Masjid Nabawi yang para penghuni ahlus sufah ini, para penghuni sufah ini menjadi murid-murid utama Rasulullah SAW. Transfer ilmu berjalan dengan sangat baik di dalam Masjid Nabawi dan sistem ini kemudian dilembagakan. Bahasa Arab untuk masjid nikah jami'. Maka nanti dari jami' lahirlah pasangannya, namanya jami'ah. Jami', jami'ah. Jami'ah inilah yang dalam bahasa Barat lalu diterjemahkan sebagai university. Lahirnya di mana? Pasangannya masjid. Jadi orang university, orang masjid lewat. Karena memang dia pasangannya ini jami', jami'ah. Jami'ul Azhar pasangannya dengan Jami'atul Azhar. Jami' Qairawan pasangannya dengan Jami'atul Qairawan. Universitas-universitas di dalam dunia Islam lahir mengelilingi masjid sebagai support sistem bagi masjid sekaligus menjalankan fungsi masjid untuk menjadi tempat pendidikan. Dulu di Joko Karyan dan di masjid-masjid lain yang terkenal, cah-cah kok dolen masjid itu mesti sekolahnya keteteran. Nah, itu tidak boleh jadi image begitu. Justru masjid sejak dulu itu menjadi tempat belajar,
Dulu sebelum tahun 90 listrik belum masuk desa Tenang di Jawa Barat. Itu lampunya masjid Petromax, Pak. Lampu di rumah, lampu teplok. Maka anak-anak ini nek nggarap PR generasi 90-an ini, 80-an, 90-an ini, nek nggarap PR ini masjid Mbak Domisa karena Petromaxnya belum dimatikan. Kalau tak mikir cara pasar tadi, efisiensi, Mbak Domisa Petromaxnya dipateni, boros kaosnya. Zaman dulu ada kaos ya. Tetapi karena anak-anak ini mau belajar, dibiarkan Petromax itu tetap menyala. Dan penjenengan tahu, begitu mendengar kiprah mesin Jogokaryan, ini orang-orang yang di tahun 80-an belajar di mesin lampu Petromax, sekarang daftar jadi para donatur ini. Pulau betul-betul ini dia orang sinau yang masjid, menjalankan fungsi dari yang paling sederhana, memfasilitasi orang belajar. Pakai lampunya saja begitu luar biasa dampaknya di masa yang akan datang. Nah sekarang ada wifi, ada komputer atau laptop untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah, ada printer, seneng banget. Kan di masa Jokowi dulu ya printernya itu setiap printer ada, samping printer ada kotak infaknya. Nanti Mbak Puan nge-print rental, print mesin, mau orang infak di lamongan. Jadi fasilitas itu betul-betul menunjang sebuah sistem belajar. Dan kita bukan mengembangkan schooling society, enggak harus masjid itu. Kalau itu punya sekolah, tadi mau dibicarakan di rumah tangga bagus, tapi enggak harus. Yang terpenting fungsi learning society berjalan. Masyarakat yang terus belajar. Maka di Jawa Barat itu bakdo maghrib sampai isya itu ngaji Quran. Tapi bakdo isya itu sinau, kakak-kakaknya yang bimbing. Maka di Jawa Barat itu lahir orang-orang yang Masya Allah. Sofan Al-Banaferuza, juara lembaga penelitian ilmu remaja, langganan setiap 2-3 bulan sekali mesti menang. Itu remaja mesti. Generasi adiknya, ya, itu ada misalnya Haidar Muhammad Ilmisan, itu juara tentang penelitian yang sampai presentasi di Hong Kong kalau nggak salah, penelitian tentang bagaimana menangani orang dengan gangguan kejiwaan berbasis lingkungan masyarakat masjid. Penelitian Yusna Septian Adiarta itu, saya nggak tahu di Taiwan kalau nggak salah, itu presentasi tentang desain ya tata bangunan ramah kesehatan jiwa. Juara juga bareng dengan Haidar. Kemudian ini ada muridnya Mas Alfredo, dulu juga di remaja masjid di Jogokaryan, namanya Asahi Damanto. Kalau marga Jepangnya ya, Takahashi Asahi. Itu juara Olimpiade Geografi, kebumian, geografi, sampai ke Jepang, ke tanah nenek moyangnya. Kemudian ada Habib Muhammad Hasan Habib, itu kimia. Waktu itu sampai ke salah satu negara Amerika Latin, tapi kemudian kalau nggak salah diubah sistemnya sehingga online waktu itu. Jadi proses belajarnya berjalan. Perpustakaan bisa diakses, belajar bersama kakak-kakak tutornya difasilitasi, gitu ya. Ada mau belajar bahasa asing juga bisa, belajar bahasa Jepang kan ya Pak. Kebetulan kita punya pembimbing umroh sekaligus pemandu wisata berbahasa Jepang, namanya Pak Haji Bindala Ahmad. Banyak yang belajar bahasa Jepang, banyak yang belajar bahasa Inggris. Ujiannya gampang, terjunkan ke Prawirotama, kampung wisata sebelah. Ngomong sama bule-bule, minta alamat email, kirim-kiriman email, nanti kemudian menyampaikan tentang Islam for beginners, Muhammad for beginners, dan lain sebagainya. Proses Genesis. Jadi fungsi pendidikan. Yang ketiga, masjid itu ada fungsi yang dinamakan sebagai
fungsi jaminan sosial, Pak. Dalilnya apa? Dulu tiang-tiang Masjid Nabawi itu ada pasak-pasaknya dipasang gitu. Di awal hijrah, pasak-pasak di tiang Masjid Nabawi ini digunakan untuk apa, Pak? Yang punya kelebihan tepung di rumah, bawa dalam wadah, cantolkan di tiang-tiang itu. Untuk siapa? Untuk siapapun yang selesai sholat, dia punya kebutuhan untuk makan keluarganya tapi tidak memiliki persediaan, dia bisa ambil dari tiang-tiang masjid itu sejauh keperluan. Kadang dalam bentuk roti. Dulu roti khubz itu kan awet ya. Pasang di situ dan itu dilanjutkan sampai era Rasulullah. Siapapun yang membutuhkan ambil. Disediakan di tiang-tiang masjid. Bawa pulang ke rumah. Kali itu sudah ngambilnya nggak mungkin banyak untuk dijual lagi. Karena sistemnya sudah aman. Ini orang yang memerlukan mengambil sejauh yang dibutuhkan. Itu yang dulu kami terjemahkan dengan infak beras. Ke masjidku naik masak kok diuntis sedikit berasnya itu segenggam diuntis dalam plastik kecil, masukkan ke saku kena yang masjid dibawa cemplungnya di infak beras masjid. Yang kemudian sekarang alhamdulillah menjadi sistem ATM beras di masjid yang warga duafa punya kartu ATM-nya, sudah diprogram kartunya kalau ngambil sesuai ukuran jumlah keluarganya. Yang kemudian menjadi jalan kita untuk meneladani karena berluar biasa dari situ. Jadi masjid menjadi sistem jaminan sosial. Dulu sebelum ada BPJS Kesehatan, Pak, Masjid Jogokarang itu menyelenggarakan asuransi kesehatan berbasis masjid. Universal coverage kerjasama dengan takaful syariah. Jadi yang bayar preminya masjid untuk jamaah masjid, semua jamaah yang memerlukan mendapatkan KJS, kartu jamaah sehat. Berobat di klinik masjid gratis, dibawa untuk rujukan ke rumah sakit, rawat inap kelas 3 gratis. Seperti itu. Maka banyak layanan lain yang bisa kita berikan melalui masjid sebagai sebuah upaya menjaga jaminan sosial. Di Jawa Barat itu Ramadan semua harus bahagia. Maka hari pertama taraweh yang duafa dapat subsidi sahur. Kalau buka puasa otomatis 3.000 porsi kita sediakan setiap sore, monggo. Dulu tahun 2005 itu saya ingat kita mendapati ada jamaah masjid yang rutin itu kalau Ramadan mukanya tampak sedih. Ternyata dia menjual busu keliling, penjual bubur ayam keliling, penjual soto keliling. Lah nek Ramadan kan nyambut gawe, gimana gak sedih? Padahal kalau bisa Ramadan semua harus bahagia. Kita tawarkan pasar sore kampung Ramadan Jogokaryan, cetak kaos, bagi-bagi tukang becaknya pada pakai, ada tulisannya, ada pasar sore loh di kampung Ramadan Jogokaryan. Menjadi isu di seluruh kota Jogja. Kan semua sudah tahu, ada pasar sore loh di kampung Ramadan Jogokaryan. Jamaah kita yang selama Ramadan tidak bisa jualan, kita tawari, siap gak jualan selama Ramadan? Oke, daftar kita briefing. Dulu daftar pertama saya ingat tahun 2002 itu 150 dana. Kita briefing, kita datangkan pelatihan Pak Badan POM, memberikan penyuluhan tentang kesehatan dan keamanan bahan makanan, gitu ya. Dari kemudian LPPOM MUI ada, kemudian dari kita menjelaskan tentang akad-akad yang syar'i, apa yang boleh dan tidak boleh dalam berjualan, gitu. Di briefing, dididik, ya. Menghasilkan 150 orang itu rata-rata pedagang baru, belum pernah jualan sebelumnya. Kita yang mempromosikan, membuat pasarnya, mereka yang berjual. Di briefing, dididik. Dan itu sukses story-nya banyak. Ada yang dulu jualan ayam bakar, saya ingat brandnya sampai sekarang. Itu dulu katanya cuma manggang sehari 2 ekor. Sekarang Pak, karyawannya 35 orang jadi catering Pak. Ada namanya orang Jawa Karyan itu namanya Pak Jardianto, kerja di Batam,
pulangnya 3 bulan sekali. Pak Ustadz, kok berat ya, tinggal keluar kok 3 bulan sekali. Ya udah Pak, jadi kok ya bikin bisnis usaha di Jogokarian bisa aja kenapa? Bisa apa ya Pak Ustadz? Pak Jadi itu bisanya apa? Saya bisa jahit. Wah keren Pak. Sini ini belum ada oleh-oleh souvenir khas Masjid Jogokarian. Apa ya Pak Ustadz? Peci batik Pak. Bikin Pak. Itu di balik dia. Peci batik Jogokarian. Dulu Pak, itu cuma jahit beberapa ditawarkan oleh Pak Yuwanel. Sekarang karyawannya 30 orang Pak. Ekspor ke Malaysia Pak. Luar biasa. Jadi ini melahirkan entrepreneur baru ya, tanpa pelatihan di hotel bintang 5. Oh, mau jadi pedagang kaki 5 kok pelatihannya di hotel bintang 5. Itu ada gitu. Komen dodolannya ditulis ya, kualitas bintang 5, harga kaki 5. Ini menjadi jawaban tadi bagaimana kemudian sistem ini berjalan. Sistem jaminan sosial berjalan, sekaligus tadi pemberdayaan ekonomi berjalan, memandirikan. Nah, dalam soal sistem jaminan sosial itu, program Masjid adalah mengubah mustahil menjadi muzaki. Saya ditanya, Masjid Jogokarian itu kok bisa? Setiap tahun korbannya itu di atas 40 sapi, kambingnya jauh lebih banyak. Itu apa orang Jogokarian sugih kabeh? Saya jawab, boten. Di Jogokarian bakul burju keliling korbanan. Di Jogokarian karena ada kesadaran tukang jualan gorengan namanya Mbak Tanti, korbanan Pak. Karena kesadaran. Dan proses untuk memperlihatkan kepada jamaah ini betapa besar manfaatnya syiar kurban bagi mereka. Kalau korbanan Jogokarian itu pakai apa namanya, display berapa yang sudah tersembelih, berapa yang sudah terpeleti, berapa yang sudah tercacah, berapa yang sudah tertimbang, berapa yang sudah tercacah, berapa jeruan yang sudah dibungkus, berapa jeruan, berapa daging yang sudah dibungkus. Itu baik real time, tiap 10 menit diupdate. Kita lihat pembagian, nggak ada orang ke masjid karena semua diantarkan ke rumah. Semua mendapatkan sesuai jumlah anggota keluarganya, bukan per kakak. Sehingga jadikan anggota keluarganya banyak, rodo tumpuk. Nah gimana? Hitungnya kita pakai dalil selama hari tasyrik harus masih ada aroma daging di rumah kaum muslimin. Maka 1 jiwa itu 7 on Pak. 1 jiwa 7 on. Dagingnya itu belum termasuk tulangnya, jeruannya tadi. 7 on per jiwa. Nah jenengan wong 5 sama, lumayan 30,5. Jadi seperti itu. Sampai kemudian ya masjid bisa menjadi pusat sosial budaya. Fungsi sosial budaya ini oke-oke saja. Kita di Jogokarian menggunakan ya, menampung semua hal yang kemudian terjadi kecenderungan masyarakat bersosial budaya dan berseni, sehingga menafikan terlebih dahulu perbedaan-perbedaan fikih ya, karena jamaah Masjid Jogokarian ini ada ibu-ibu yang senang nyanyi, ya harus kita bikinkan paduan suara misalnya. Karena anak-anak remaja dan senang nasyid, ya sudah kita bikin grup nasyid, tidak masalah. Karena kita mengambil istidlal ya, di masa Nabi SAW, bahkan Masjid Nabawi itu pernah digunakan Bilal dan kawan-kawan dari Habasyah untuk mementaskan tarian tombak ala Afrika. Itu sahih. Karena Nabi SAW duduk di pintu rumah beliau, mangku bunda kita Aisyah, pimpinan PLTV nonton Bilal dan teman-teman tarian tombak. Itu ada. Dan fungsi-fungsi lain, jadi ini nanti kok diperingatkan Mas Fredo waktunya habis. Sehingga kemudian pada intinya dengan fungsi-fungsi lain yang bisa kita terjemahkan dari apa yang dijalankan di masa Rasulullah SAW, masjid ini bisa betul-betul menjadi pusat peradaban. Salah satu brand image-nya Masjid Jogokarian itu masjid dengan saldo 0. Sebenarnya itu tidak ujuk-ujuk Pak. Jadi dulu kita di tahun 2005 menginisiasi namanya Gerakan Jamaah Mandiri.
Gerakan jamaah mandiri itu jumlah kebutuhan total masjid setahun Pak, kita jumlahkan dibagi 52, ketemu biaya masjid per minggu. Itu sudah termasuk air, listrik, kebutuhan kafalah para imam, khotib, pengisi pengajian, kegiatan-kegiatan lain macam-macam. Kita jumlahkan total setahun, kita bagi 52, ketemu biaya masjid per minggu. Biaya masjid per minggu kita bagi kapasitas tempat sholat semuanya, ketemu biaya masjid per kapita per minggu. Itu yang kita sosialisasikan kepada jamaah. Yang kami hormati jamaah Masjid Jogokaryan, biaya ibadah di masjid kita setiap jiwa setiap pekan adalah waktu itu kalau tidak salah 1.500 rupiah. Maka kalau bapak ibu berinfak setiap pekan 1.500 rupiah, maka bapak itu adalah jamaah mandiri. Dan kalau bapak ibu setiap pekan infaknya lebih dari 1.500 rupiah, maka bapak ibu adalah jamaah yang mensubsidi ibadah orang lain. Maka pahala orang lain yang beribadah menjadi pahala bapak ibu juga tanpa mengurangi pahala mereka sendiri. Yang ketiga, kalau bapak dan ibu setiap pekan infaknya kurang dari 1.500 rupiah, maka bapak dan ibu adalah jamaah yang ibadahnya masih disubsidi orang lain. Meskipun demikian kami bahagia bapak ibu berkenan ibadah bersama kami. Pekan berikutnya infak Jumat naik 400%. Karena ternyata ada orang yang malu kalau ibadahnya itu disubsidi orang. Cuma selama ini tidak bahwa ibadah di masjid ada biayanya. Ngertinya tepung ibadah itu sampai. Dia tidak berpikir bahwa masjid ini ada kebersihan, ada air, ada kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Maka kita sosialisasikan gerakan jamaah mandiri. Bertahan gerakan jamaah mandiri 5 tahun, kemudian kita inisiasi gerakan masjid mandiri. Apa itu gerakan masjid mandiri? Takbir masjid mengupayakan sumber-sumber non-infak untuk menutup semua kebutuhan rutin masjid. Waktu atas sewa bu BTS, kemudian waktu itu tadi angkringan kita jual sebagai brand. Jadi angkringan Jogja Jogokaryan itu brandnya dibeli Pak Puspawardoyo. Setiap bulan bayar royalti ke Masjid Jogokaryan. Kemudian kita sing pernah didol. Pokoknya yang penting masjid ini biaya rutinnya tercover oleh apa yang diupayakan oleh takbir. Sampai dulu yang kamar musafir 3 kita jadikan 12 untuk nampung musafir yang kemudian akhirnya berbayar. Itu juga pokok. Dan lain sebagainya. Segala macam usaha sampai kita dapat wakaf-wakaf produktif. Akhirnya punya sawah. Akhirnya kalau pesantren masyarakat Merapi Merbabu ini sekarang insya Allah punya toko besi bangunan, punya warung kopi teh, gitu ya, punya apa-apa yang akan menopang kegiatan masjid. Seperti inilah yang dilakukan oleh kerajaan Saudi Arabia kepada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu yang sekarang menjadi Zamzam Tower, Sofa Tower, Hotel Hilton, kemudian Darut Tauhid Interkontinental, macam-macam itu tanahnya wakaf Raja Abdul Aziz untuk Al-Haramain Asy-Syarifain. Semua tenan yang menyewa di situ, maka pendapatannya karena wakaf itu digunakan untuk mensejahterakan Al-Haramain Asy-Syarifain. Itu sistemnya. Jadi masjidnya tercover biayanya, maka infak jamaah langsung kembali jadi program manfaat untuk jamaah. Itulah yang bisa bikin saldo jadi nol, Pak. Kenapa? Karena infak jamaah harus langsung kembali jadi program-program bermanfaat untuk jamaah. Yang berikutnya kita bikin gerakan Masjid Barokah. Masjid Barokah itu bukan cuma dana jamaah kembali kepada jamaah, tetapi juga masjid dari hasil-hasil ikhtiar lain itu bisa menambah manfaat yang bisa dihasilkan untuk jamaah, sehingga ada banyak program-program manfaat untuk jamaah. Maka sebenarnya sekarang kami di Takbir Masjid Jogokaryan itu sudah bukan lagi saldo nol, Pak. Prinsipnya saldo minus. Karena kadang-kadang takbirnya tombol sih. Pokoknya kegiatan harus jalan terus, tombol sih rapopo. Mesti dengan akuntabilitas kita dalam melaporkan semua kegiatan masjid, kita yakin masjid itu tidak akan pernah miskin, tidak pernah kekurangan. Selama pandemi kemarin kita bikin pasar
rakyat Jogokarian hari Sabtu dan Ahad ba'da subuh, semua yang berjamaah subuh dapat voucher Rp10.000 untuk apa? Belanja di sepanjang Jalan Jogokarian, ada sekitar 50 pedagang di situ, ya dapat subsidi. Ternyata terus bisa. Itu yang kita. Jadi dengan cara pandang seperti ini, insya Allah mudah-mudahan masjid-masjid kita menjadi solusi daripada sekedar mengumumkan jumlah infak pada saat khutbah Jumat, kemudian kamu pakai pengeras, saldonya terdengar 254 juta rupiah. Tetangga masjid ada yang nggak bisa ke rumah sakit karena nggak punya biaya, sakitnya menahun. Dengar pengumuman itu, ada luka dakwah di sini. Masjid Sugih, aku lorong. Tapi ada yang nggak bisa nyekolahin anaknya karena nggak punya biaya. Dengar masjid pengumumannya seperti itu. Ada luka dakwah. Kayak Jogokarian apa? Soalnya sebentar. Masjid yang dibuat. Aturan dibuat, masjid yang akan dibuat. Minimal kodo, minimal frekuensinya sama, Pak. Karena ternyata uangnya masjid tadi digunakan untuk bermanfaat yang terus berjalan. Demikian yang dapat kita sampaikan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.